Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empat Fatima dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Pemasar yang baik menginginkan pemahaman yang dapat membantu menerjemahkan kinerja masa lalu dan merencanakan kinerja masa depan. Mereka menginginkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat ditindaklanjuti tentang konsumen, persaingan, dan merek mereka. Mereka juga harus bisa membuat keputusan yang dapat ditanggungjawabkan, serta keputusan yang taktis dalam jangka pendek dan keputusan yang strategis dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu sistem riset pemasaran. Apa itu tugas riset? Tugas riset adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembelian pelanggan. Ada juga 3 kategori perusahaan riset pemasaran. Yang pertama yaitu perusahaan riset yang tersindikasi jelas dengan jasa. Perusahaan ini melaksanakan suatu kegiatan atau mengumpulkan informasi konsumen dan mengumpulkan informasi barang yang mereka jual dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan. Yang kedua yaitu perusahaan riset pemasaran pesanan. Perusahaan riset pemasaran pesanan ini adalah perusahaan riset pemasaran yang melaksanakan suatu program khusus dengan melaksanakan studi dan pertemuan. Yang ketiga yaitu perusahaan riset pemasaran terspesialisasi lini. Perusahaan riset pemasaran ini adalah perusahaan riset yang melaksanakan suatu program yang sudah terspesialisasi. Selanjutnya yaitu proses riset pemasaran. Dalam proses riset pemasaran ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah alternatif perusahaan dan tujuan riset. Dalam hal ini, manajer pemasaran harus berhati-hati dalam mengidentifikasi suatu masalah perusahaan, baik itu secara sempit maupun itu secara luas kepada riset pemasaran. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan riset. Dalam pendekatan riset ini, pemasar akan mendapatkan data atau informasi primer apabila melakukan 5 cara di bawah ini. Yang pertama yaitu riset observasi, yang kedua yaitu riset fokus atau etnografi, yang ketiga yaitu riset survei, yang keempat yaitu riset perilaku, yang kelima yaitu pengalaman. Yang pertama, riset observasi. Dalam riset observasi ini, periset akan mendapatkan data baru dengan meneliti pelanggan atau pelaku dan melakukan suatu tindakan dengan cara diam-diam meneliti apabila berbelanja, diam-diam meneliti apabila sedang mengkonsumsi suatu produk. Yang kedua yaitu riset etnografi atau kelompok fokus. Dalam riset etnografi ini, riset ini adalah riset yang menggunakan suatu ilmu antropologi atau ilmu sosial dengan tujuan untuk memberikan suatu pengalaman khusus tentang bagaimana orang hidup dan bekerja. Yang ketiga yaitu riset survei. Perusahaan melaksanakan riset ini dengan tujuan untuk mempelajari pengetahuan, kepercayaan, preferensi, dan kepuasan masyarakat di dalam populasi umum. Yang keempat yaitu riset perilaku. Di dalam riset ini, pelanggan akan meninggalkan jejak perilaku pembeliannya di dalam data suatu toko atau database pelanggan. Yang terakhir yaitu riset eksperimen. Riset ini adalah riset yang paling valid. Riset ini dirancang untuk menghilangkan hubungan sebab akibat dengan menghilangkan suatu pikiran tentang data atau suatu temuan yang diteliti. Yang ketiga yaitu instrumen riset. Periset pemasaran memiliki 3 pilihan dalam mengumpulkan suatu informasi atau data dalam instrumen riset. Yang pertama yaitu kuesioner, yang kedua yaitu pengukuran kualitatif, dan yang ketiga yaitu peralatan teknologi. Yang pertama, kuesioner adalah sekelompok pertanyaan yang diajukan kepada responden. Yang kedua yaitu pengukuran kualitatif. Pengukuran ini biasanya digunakan untuk mengukur pendapat yang biasanya
pendapat tersebut tidak sesuai dengan jawaban yang diajukan dalam pertanyaan survei. Yang ketiga yaitu peralatan teknologi. Peralatan teknologi ini biasanya digunakan riset pemasaran, iklan, atau gambar. Terima kasih. Sekian dari Empat Fatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.